Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini, baik saudaraku yang ada di rumah saat ini menyaksikan ibadah live streaming ini, mari saudaraku, kita mau siapkan hati kita. Kita mau fokus, kita mau panggil Dia bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Seperti rasa rindu sungguh jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu
segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Amin. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus,
besar melimpah
Kami ucap syukur pada pagi hari ini kami boleh menikmati kasih Tuhan, karena kami tahu hidup ini hanyalah kasih karunia-Mu Kau berikan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan dalam kesempatan demi kesempatan yang Tuhan masih limpahkan atas kehidupan kami. Sangat bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh belajar bersama-sama akan firman-Mu ya Tuhan. Biarkan pengurapan Allah Kau nyatakan bagi kami semua, bagi kami yang mendengarkan semua, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Mari Allah Roh Kudus, Engkau sendiri yang bekerja dan Engkau sendiri yang mengambil alih dalam acara streaming ini. Hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kita kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan bersama-sama untuk kita akan bisa menikmati kasih Tuhan yang begitu besar. Sehingga pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Tuhan menolong bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya saudaraku, mari di dalam keadaan situasi yang sulit ini kita belajar bersama-sama, jangan sampai hidup kita menjadikan cemas, menjadi takut, dan menjadikan satu hidup kita bimbang. Banyak orang dalam saat ini menghadapi kebimbangan, banyak menghadapi ketakutan, karena dengan adanya virus COVID-19 ini, saudaraku, yang tanpa diduga, tanpa kita merasakan dan kita tahu bahwa akan terjadi seperti ini. Seperti saya katakan pada akhir tahun 2018 ayat 2019 kemarin, saudaraku, di mana saya mengatakan bahwa Tuhan menyampaikan dalam tahun 2020 kita akan menghadapi masa-masa yang kita tidak tahu. Bahkan penyakit demi penyakit, virus-virus akan terus saudaraku akan dialami oleh banyak orang, untuk dengan satu tujuan adalah supaya manusia di hari-hari ini untuk kembali dan bertobat kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, terlebih dulu kita akan melihat dalam situasi keadaan dunia saat ini. Saudaraku sedang merasakan lockdown, sehingga banyak orang menjadikan bosan di rumah, mengalami di dalam banyak tantangan di rumah. Tetapi ada satu maksud Tuhan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya dalam saat ini kita akan belajar bersama-sama. Di dalam terlebih dulu kita akan buka saudaraku dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23, di mana kita belajar bersama-sama menjadikan satu pendahuluan. Tuhan mengajarkan kepada kita dalam situasi keadaan seperti ini dan mengalami banyak hal, saudaraku, yang sedang menghadapi banyak tantangan. Tetapi satu perkara yang Tuhan ajarkan bagi hidup kita di dalam Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23 dikatakan dengan jelas, saudaraku, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ada hal yang perlu kita pelajari. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Inilah menjadi satu banyak orang yang telah khawatir, tapi firman Tuhan mengatakan serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Dikatakan firman Tuhan mengatakan Ia akan memelihara engkau. Karena apa, saudaraku? Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Menjadi pertanyaan, sudahkah kita benar di hadapan Tuhan? Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama dengan adanya COVID-19 ini. Dunia semua mengalami dalam lockdown yang serentak, tetapi ada maksud tujuan adalah karya keselamatan. Oleh karena itu, saudaraku, saya tertarik pada saat ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita mengalami satu pemeliharaan Tuhan. Di dalam menjadikan satu, jangan sampai kita khawatir, jangan serahkan semua kekhawatiran kita, dan bagaimana Tuhan ingin memelihara hidup kita di dalam dunia yang sedang lockdown ini, mengalami di dalam masa-masa yang sulit ini. Tetapi mari kita tahu bahwa Tuhan tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Mari saudaraku, kita akan belajar bersama-sama
menjadikan satu kisah Nuh, saudaraku. Di dalam Kejadian pasal yang ke-7 kita akan belajar bersama-sama, menjadikan satu hal yang kita melihat dalam Kejadian pasal yang ke-6 terlebih dahulu, saudaraku, menjadi ayat yang ke-20, di mana kita melihat riwayat Nuh, bahwa apa yang menjadi satu hal menghadapi situasi keadaan seperti ini. Bagaimana kita mengalami satu pemeliharaan Tuhan adalah hal yang ada 3 hal yang kita akan pelajari bersama-sama, saudaraku. Yang pertama, bagaimana Tuhan ingin memelihara kehidupan kita di dalam masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang, saudaraku, orang mengalami kekhawatiran, mengalami banyak hal. Tetapi mari, hendaklah Tuhan mengajarkan bagi hidup kita untuk menuju dalam karya keselamatan adalah hal yang pertama adalah ketaatan. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 22, ketika kita melihat riwayat Nuh, saudaraku, ayat 22 mengatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Ketika kita melihat keadaan dunia saat ini, sudahkah kita mau mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Banyak orang, saudaraku, hari-hari ini, mengapa Tuhan izinkan virus COVID-19 ini diizinkan Tuhan terjadi? Ada maksud Tuhan, supaya manusia untuk kembali untuk taat kepada Tuhan. Banyak sekarang ini, saudaraku, orang sudah tidak taat. Kenapa? Karena sekarang ini dengan keadaan dunia seperti ini, orang menggunakan logika, orang menggunakan dengan kekuatannya sendiri, bahwa Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan dengan kekuatan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Oleh karenanya, saudaraku, dalam ketaatan ini Tuhan ingin mengajarkan taat tidak. Tapi pada saat ini kita belajar bersama-sama ketika pemerintah menganjurkan supaya tidak beribadah, tidak melakukan kumpul-kumpul dan sebagainya. Nah, di sini kita mau belajar apakah kita mentaatikan hal ini. Oleh karena itu, saudaraku, di mana ketika Paskah kita memang sudah tidak melakukan ini, bahwa ketika Paskah terjadi, saudaraku, firman Tuhan mengatakan kau harus masuk ke dalam rumah. Jangan engkau keluar ataupun bentuk apapun, karena itu akan sangat berbahaya. Tapi mari kita akan bisa melihat ketika kami berapa hari di dalam Paskah kami tidak keluar. Kami tetap di rumah mengadakan satu hubungan kita kepada Tuhan dalam keluarga. Oleh karenanya, saudaraku, dalam ketaatan inilah apakah kita mau taat. Ketaatan inilah itu menentukan hidup kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika engkau taat kepada Tuhan, melakukan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan, maka segala berkat itu akan diberikan dalam kehidupan kita. Lawatan pemeliharaan Tuhan itu pasti akan diberikan pada kita. Namun sekarang ini pertanyaan bagi orang-orang kita, semua kita ini, apakah kita sudah mau mentaati perintah Tuhan? Oleh karena, saudaraku, di mana Nuh sendiri, saudaraku, ketika Tuhan menyuruh membangun satu bahtera sesuai dengan cara Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Nuh melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Sekarang ini apakah sudah kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan, ataukah apa yang kita inginkan? Hal yang pertama ini, saudaraku, Tuhan menghendaki kita di dalam untuk karya keselamatan. Hendaklah mari manusia melalui dari virus COVID-19 ini belajarlah untuk kita taat kepada Tuhan. Dunia mengatakan back to the nature. Sudahkah kita kembali kepada Alkitab, back to the Bible? Oleh karenanya, saudaraku, marilah kita bersama-sama di hari-hari ini. Kita tidak tahu kapan saatnya akan terjadi, kapan saatnya saudaraku, Tuhan Yesus akan datang. Kita tidak tahu kapan saatnya kita akan meninggal, tidak ada yang tahu. Tapi oleh karenanya, ketika waktu kesempatan yang Tuhan berikan, belajarlah kita taat apa yang dikatakan oleh Tuhan. Di dalam ketaatan ini, sudahkah kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, baik atau tidak? Orang yang benar adalah melakukan segala perintah apa yang Tuhan inginkan. Di dalam hal ini, mari saudaraku, perlu kita belajar untuk mentaati.
Di hari-hari ini Tuhan menghendaki supaya manusia taat kepada Allah, taat kepada Tuhan. Supaya apa? Ketika kita taat, maka tadi dikatakan firman Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Sekalipun orang benar jatuh, tetapi ia tidak sampai tergeletak karena ada tangan Tuhan yang menompa. Oleh karenanya, hari-hari ini mungkin kita sedang menghadapi, kita mengalami banyak hal. Tentang ekonomi, keluarga, masa depan, di dalam anak sekolah, menghadapi apapun. Tetapi kita harus ingat, tidak untuk selama-lamanya Tuhan membiarkan, mengizinkan ini terjadi. Karena apa? Ada waktu Tuhan. Di dalam waktu Tuhan inilah sampai kapan kita tidak tahu. Tetapi mari belajarlah untuk mentaati apa yang dikatakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, di mana lu sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi apa yang diperintahkan Tuhan sekalipun tidak masuk logika manusia. Tetapi Nuh ini belajar untuk taat dan melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Apabila Nuh tidak taat pada waktu itu, saudaraku, saya yakin percaya apa yang terjadi kita tidak tahu. Tetapi mari, dalam ketaatan ini karya keselamatan yang ada, waktu yang sudah singkat ini dan firman Allah banyak mencatat penggenapan firman Tuhan semakin dinyatakan, semakin hari semakin jelas. Tetapi mari kita belajar untuk taat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang diperintahkan, belajarlah dalam kepekaan kita. Minta sama Tuhan untuk kita peka. Untuk apa? Mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketaatan inilah Bapak, Ibu, Saudara, kita mau belajar bersama-sama untuk mengikuti hukum Tuhan, mengikuti cara Tuhan, mengikuti dengan kehendak Tuhan secara tepat apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang kuinginkan. Oleh karena itu, saudaraku, hal yang pertama supaya kita bisa dilawat untuk kita menuju kepada apa, saudaraku? Kepada keselamatan ini, belajarlah kita untuk taat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam ketaatan ini, jika kita taat mendengarkan apa kata Roh pada hari ini, ketika kau tidak menyimpang ke kanan ke kiri, maka segala berkat akan ada dalam kehidupan kita. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan semua pemeliharaan Tuhan. Sekalipun kita mengalami, orang yang sama-sama mengalami keadaan dunia ini, tetapi yang kita tahu ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi orang-orang yang taat. Oleh karena itu, jangan pernah kita takut. Karena apa? Tuhan berkata, jangan kau khawatir. Mari serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Taatilah apa diperintahkan Tuhan. Tidak selamanya Tuhan akan mengizinkan orang benar itu goyah. Tetapi ada waktu Tuhan. Sebab Tuhan punya cara untuk menolong kita. Kita tidak tahu. Apa tidak pernah kita pikirkan. Apa tidak pernah kita lihat dengan mata. Apa tidak pernah kita dengar. Apa tidak pernah timbul dalam hati. Segala sesuatu itu diberikan. Karena Tuhan menciptakan semuanya itu baik bagi orang yang sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan. Inilah yang pertama, saudaraku, belajar lebih lagi taat. Ketika Tuhan menyuruh, apa kata Roh mengatakan pada hari ini? Mari belajarlah engkau taat kepada Tuhan. Jangan menggunakan dengan akal dan daging kita. Taat apa diperintahkan Tuhan, sekalipun tidak masuk logika, tetapi taat dalam ketaatan ini. Maka kita tahu, di dalam ketaatan ini, maka Tuhan akan memelihara dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, kita akan belajar bersama-sama di dalam peristiwa Nuh ini, saudaraku, di mana selain daripada ketaatan yang Tuhan ajarkan, yang kedua, mari ada satu rencana ketika akan terjadi air bah yang sangat mengerikan, hujan lebat yang sangat mengerikan, sehingga Nuh tidak tahu. Tidak spesifik secara mungkin akan seperti ini, enggak. Tetapi ketaatan inilah Nuh dikatakan bikin bahtera. Bikin bahtera. Yang kedua, masuklah dalam bahtera itu. Nuh melakukannya. Apa diperintahkan siapa yang masuk, itu pun juga sama. Oleh karena itu, saudaraku, di dalam Nuh ini melakukan itu. Yang kedua, di dalam bahtera ini, saya yakin percaya kita sama di hari-hari ini. Ketika dunia dalam lockdown ini, saudaraku, kita tidak tahu sampai kapan. Orang bertanya, kapan sih kita virus COVID ini akan selesai? Tidak satu pun yang tahu secara tepat, saudaraku. Oleh karenanya, di mana menjadikan satu Nuh sama?
masuk dalam bahtera. Ketika Tuhan sudah menutup pintu itu, tidak ada satupun orang yang bisa membuka. Saudaraku, di mana menjadikan satu karena Allah sudah menutupnya. Oleh karenanya Tuhan sudah mengizinkan COVID ini terjadi. Mari, di mana dikatakan engkau kembali menjadikan satu, engkau ada di rumah. Engkau terus mengadakan satu hubungan pribadi engkau dengan Tuhan. Disinilah saudaraku, menjadikan satu di hari-hari ini orang sudah banyak sibuk, banyak melakukan aktivitas ini atau aktivitas itu, tidak salah. Kalau orang harus bekerja, tetapi saudaraku, yang Tuhan inginkan adalah kita memprioritaskan Tuhan utama. Untuk kita datang kepada Tuhan, ada waktu untuk Tuhan. Yang seringkali kita berkata, aku tidak punya waktu, terlalu sibuk. Lebih banyak mana waktu kita kepada Tuhan atau waktu untuk dalam menyelesaikan pekerjaan atau menyenangkan diri kita. Kita bisa, saudaraku, melihat TV, kita bisa mainan HP, kita bisa berjam-jam. Seolah-olah kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Padahal disinilah Tuhan mengajarkan kepada manusia di zaman akhir ini, supaya manusia punya hubungan dekat dengan Tuhan. Inilah saudaraku, ketika masuk dalam bahtera itu, di mana menjadikan satu hal, Tuhan menghendaki punya hubungan hidup kita dengan Tuhan. Hubungan keluarga, yang tadinya suami dan istri bekerja masing-masing sibuk, antara orang tua dengan anak sibuk, tidak ada pernah ketemu. Saat ini Tuhan ingin memulihkan. Karena dalam Kisah Rasul pasal 31 mengatakan segala sesuatu pemulihan terjadi. Disinilah segala pemulihan harus terjadi. Sebelum kedatangan Tuhan, Tuhan ingin menghendaki pemulihan ini harus dinyatakan. Oleh karena saudaraku, mari, Tuhan ingin memulihkan keluarga karena begitu sayangnya Tuhan bagi hidup kita. Di dalam peristiwa, di dalam Paskah, Yesus rela mati di kayu salib. Untuk apa? Menggantikan dosa saudara dan saya. Pemberontakan kita. Tuhan memberikan kasih-Nya yang begitu besar. Tujuan apa? Supaya kita selamat. Oleh karena itu saudara, di dalam punya hubungan kita dengan Tuhan, mari waktu kita, hubungan pemulihan suami dan istri yang sekarang ini harus bersatu terus, bergandeng tangan untuk kita berdoa, buat mesbah doa. Yang tadinya nggak pernah berdoa bersama, sekarang kita berdoa bersama. Dengan keluarga yang mungkin ada yang belum kita mengadakan di dalam mesbah doa. Di dalam saat kita tidak pergi kemana-mana, Tuhan menghendaki kita banyaklah kita mengadakan mesbah doa bersama dengan keluarga, memuji memuliakan Tuhan. Karena jangan sampai saudaraku mesbah api ini itu padam. Tetapi inilah Tuhan menghendaki hubungan secara keluarga, hubungan secara bersama yang ada di dalam keluarga. Tuhan ingin segera memulihkan. Oleh karena saudaraku, terlebih khususnya hubungan kita dengan Tuhan lebih diperbanyak. Hubungan kita dengan Tuhan, mari kita belajar. Pada saat kita punya hubungan, kita minta dengan Tuhan supaya Tuhan mempertajam telinga kita untuk mendengarkan apa kata Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berkata, Tuhan memulihkan dalam kehidupan kita, Tuhan menghendaki hidup kita itu taat. Ketika kita melakukan, maka ada pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, mari, di mana menjadi hal ini kita perlu punya hubungan dekat dengan Tuhan. Semakin kita mengenal akan Tuhan, semakin kita lebih dekat dengan Tuhan, semakin kita menyatu dengan Tuhan, semakin kita punya hubungan dekat dengan Tuhan. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Ketika kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan baik, maka di sini kita akan bisa mengerti dan kita akan lebih mengenal apa kata Tuhan. Kita lebih mengenal kepada Tuhan. Inilah satu tujuan tadi. Supaya apa? Jangan sampai kita jauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan ingin menghendaki kita kembali kepada Tuhan, untuk kita punya hubungan dekat dengan Tuhan. Selama saudaraku kita bisa melihat, di dalam saat ini kita bisa melihat berapa lama Nuh ada di dalam bahtera itu. Setahun lebih saudaraku, dia ada di dalam bahtera itu. Sangat saudaraku, saya tahu, dan ketika jendela ditutup, kayak apa dah, belum ada AC, ya. Di sana ada banyak sepasang binatang dan sebagainya. Saudara bisa bayangin seperti apa, ya. Dalam kotoran binatang baunya kayak apa. Di sana mungkin nggak mandi juga kita nggak tahu, saudaraku.
Ya, di mana menjadikan satu kita bisa melihat seperti apa setahun lebih ada di dalam bahtera, tetapi Nuh belajar untuk dia ada di dalam punya hubungan dekat dengan Tuhan. Saudaraku, dengan keluarga. Oleh karenanya, bagaimana hari-hari ini? Sudahkah memiliki keluarga yang sungguh-sungguh? Tuhan ingin merindukan ada keluarga yang harmonis, ada keluarga yang satu persatu. Karena kita tahu orang yang hidup rukun satu dengan lain maka akan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena saudaraku, inilah cara Tuhan banyak sekali. Tuhan mengendaki terlebih hubungan kita. Mari saudaraku dekat dengan Tuhan, belajar merenungkan firman siang dan malam. Yang mungkin hari-hari ini, hari lalu saudaraku, saudara berkata aku nggak pernah baca firman, paling satu sudah ngantuk saudaraku. Tetapi mari, hari-hari ini Tuhan sedang mengarahkan kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita belajar firman Tuhan siang dan malam, belajar dan terus punya hubungan dekat dengan Tuhan. Inilah cara Tuhan, saudaraku. Karena waktu sudah tidak akan lama. Tujuan kita adalah untuk kita mengenal siapa Tuhan itu sebenarnya. Ketika kita mengenal pribadi, maka kita akan peka. Kita akan terus mendengar apa kata Tuhan. Kita terus dipertajam pikiran kita untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara di mana Kristus ada. Supaya apa? Tujuan inilah karya keselamatan yang Tuhan inginkan. Karena firman Tuhan mencatat jangan sampai ada satupun ciptaan yang itu binasa, tetapi Tuhan menghendaki semuanya selamat. Inilah waktu Tuhan masih berikan. Di dalam waktu kasih karunia yang Tuhan berikan, jangan sia-siakan waktu kita. Gunakanlah waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya. Punya hubungan dekat dengan Tuhan. Mari saudaraku, dalam hal yang kedua ini kita perlu belajar untuk kita mengenal, mengerti, belajar kita untuk mendengar, dan tujuan adalah supaya kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu membangun hubungan secara keluarga, membangun kembali kepada Tuhan. Oleh karenanya selagi waktu masih ada, punyalah hubungan kita dengan Tuhan dan keluarga. Mari, apabila keluarga mungkin kurang harmonis, ini waktunya kita bangun sebuah keluarga yang keharmonisan itu nyata. Kebahagiaan kita bersatu. Yuk, inilah waktunya kita saling memaafkan. Kita saling, yuk mari bersama-sama. Kita melupakan masa lalu dengan satu mata yang tertuju kepada Kristus. Mari kita mau lihat, belajar kita terus akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jika kita dekat dengan Tuhan, maka di sini Tuhan berjanji ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun secara logika tidak mungkin, tetapi Tuhan mencatat bagi Allah itu mungkin. Oleh karena itu, pertolongannya adalah selalu ada dalam kehidupan kita. Ini waktunya kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Mari kita mau belajar, kita punya hubungan dekat dengan Tuhan. Untuk apa, saudara? Untuk kita mengerti apa kata Tuhan, mengerti dan mengenal apa sih isi hati Tuhan untuk hidupku, untuk hidup dunia, bangsa-bangsa yang ada. Oleh karena itu, inilah kalau kita mau pelajari bersama-sama, menjadikan satu banyak saya dengar dari teman-teman, dari orang-orang saudaraku yang dekat dengan kami, bahwa disitulah mengatakan bahwa inilah ketika terjadi COVID-19 ini, banyak orang hari-hari ini mencari Tuhan. Banyak hari-hari ini dia lebih dekat dengan Tuhan. Inilah cara Tuhan. Untuk apa? Tuhan punya cara supaya manusia itu selamat dekat dengan Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan belajar untuk kita hal pertama adalah taat apa diperintahkan Tuhan. Bagaimana kita bisa taat? Kita adalah menciptakan sebuah hubungan kita dengan Tuhan lebih baik. Ketika kita punya hubungan baik, maka kita akan peka. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita mengerti apa kehendak Tuhan dan kita mematikan dunia daging kita ini, kehendak kita, maka kita bisa melakukan dan mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Karena firman Tuhan mencatat, saudaraku, jangan kau menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku. Karena apa? Di mana firman Tuhan dengan jelas, bukan orang yang berseru-seru Tuhan itu masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa, ini yang akan selamat. Oleh karena itu, sudahkah hari-hari ini kita melakukan kehendak Bapa? Bagaimana kita untuk mentaati kehendak Bapa? Punyalah, mari sekarang ciptakan, membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan sesama. Bereskan semua. Mungkin ada kekecewaan, ada hal-hal yang tidak berkenan dengan sesama itu dengan Tuhan. Ini waktunya kita membereskan.
Inilah waktunya kita datang kepada Tuhan. Segala suatu pemulihan harus terjadi sebelum Yesus datang. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita akan belajar bersama. Hal yang kedua ini, Tuhan punya cara. Di dalam saat bahtera ada, Tuhan menghendaki kita punya hubungan baik sesama dan juga kepada Tuhan. Yang ketiga, di dalam hal ini, saudaraku, hal yang ketiga Tuhan ingin, saya sangat tertarik dan saya diberkati. Beberapa waktu lalu saya katakan pada istri, di mana inilah saya belajar dan diberkati dengan peristiwa Nuh ini sudah berapa hari yang lalu, saudaraku, berapa minggu lalu. Yang saya sangat diberkati hingga ini menjadikan satu renungan untuk kita belajar bersama-sama di hari ini. Dan juga Tuhan, saudaraku, yang ketiga ini kita harus belajar setia dengan waktu Tuhan. Kesetiaan ini, saudaraku, kita akan belajar. Jika menjadikan satu hal kita mau belajar bersama-sama, ketika di dalam, kalau saudara bisa pelajari di dalam Kejadian pasal yang ke-8, bagaimana sudahkah kita setia untuk menunggu waktu Tuhan. Dimana ketika Nuh, saudaraku, dia menunggu waktu Tuhan. Dalam saat dia ada menunggu waktu Tuhan itu tidak sedikit. Dia berapa puluh hari dia harus menunggu sampai Tuhan mengatakan dia keluar, dia baru keluar. Kesetiaan ada di dalam bahtera. Ini luar biasa. Ketika, saudaraku, hari sudah mulai terjadi, air itu surut, maka dengan cara yang luar biasa, dia melepaskan burung gagak, dia melepaskan burung merpati kembali, nunggu lagi 7 hari, lalu dilepaskan lagi, saudaraku. Sudah itu dilepaskan, ketika tidak kembali, dia pun harus menunggu sampai Tuhan berkata, ketika kau keluar, barulah keluar. Kesetiaan ini, saudaraku, dituntut pada hari-hari ini. Sudahkah kita setia menunggu waktu Tuhan? Di dalam waktu Tuhan, ketika saudaraku menghadapi lockdown ini, sudahkah tetap kita setia menunggu waktu Tuhan? Jangan pernah kita menggunakan dengan cara kita. Ketika kita menggunakan dengan cara kita, saya yakin percaya, saudaraku, kita akan kecewa. Tetapi mari belajar setia menunggu waktu Tuhan. Oleh karenanya, bagaimana, saudaraku, untuk kita bisa menunggu waktu Tuhan? Punyalah hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan baik dengan Tuhan, maka saya yakin percaya, saudara, disinilah kita mau belajar bersama-sama, menjadikan satu hal yang kita perlu belajar untuk kita mengerti apa kehendak Tuhan. Oleh karenanya, saudara, mari ketika kita melihat di dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-6 dan seterusnya, saudaraku, maka kita bisa melihat, saya tertarik dalam kesetiaan ini. Saudaraku bisa lihat dalam ayat 8, 9, 10, 12, saudaraku, dia menunggu 7 hari, sampai dalam ayat yang ke-15 dan 16, saudaraku. Disinilah menunggu kesetiaan Tuhan sampai menuju dengan kata-kata, apa kata Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang dan semuanya. Lalu ayat 18 mengatakan, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Di sini, saudara, dalam kesetiaan menunggu, ketika biasanya orang, dan kalau kita tidak mau setia, ya, menunggu waktu Tuhan, ketika sudah melihat, wah, sudah terjadi, saudaraku, ini sudah gak ada air, dia lalu keluar, saudaraku. Tetapi mari kita mau belajar, tunggu waktu Tuhan. Ada waktu Tuhan menolong kita, karena pertolongan Tuhan itu adalah indah pada waktunya. Tuhan menolong pasti tepat pada waktunya. Dan kita tahu, sekalipun kita menghadapi cara logika tidak mungkin, tetapi ingat, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong hidup kita. Tuhan tahu kapan waktunya Dia menolong kita. Tetapi ketika Tuhan merindukan dalam kehidupan kita, tunggu waktu Tuhan, bukan waktu kita. Karena waktu kita dengan waktu Tuhan sangat berbeda, sangatlah berbeda. Tetapi jika kita menggunakan dengan waktu Tuhan, wah, itu indah luar biasa. Oleh karena, saudara, mari di dalam kesetiaan ini Tuhan melihat kesetiaan kita kepada Tuhan, menunggu waktu Tuhan.
dalam bentuk apapun, tunggu waktu Tuhan. Jangan kita selalu, saudaraku, menggunakan dengan kekuatan kita, harus ini, harus itu. Tidak salah, saudara. Tetapi kita tanyaan sama Tuhan. Tanya sama Tuhan, boleh nggak? Lakukan ini, boleh nggak? Nah, kesetiaan inilah dituntut oleh Tuhan. Orang yang setia itu adalah orang yang berbahagia. Orang yang setia ini adalah orang yang luar biasa. Yesus mengatakan, ketika kau setia melakukan perkara yang kecil, maka kau akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Oleh karena itu, mari kita akan belajar bersama-sama dalam kesetiaan, dalam kita menunggu waktu Tuhan. Hari-hari ini kita tidak tahu sampai kapan COVID terjadi. Di mana menjadikan satu, Nuh pun sama, saudaraku. Di mana menjadikan satu terjadi ketika lockdown terjadi, saudaraku, mengalami luar biasa. Kurang lebih satu tahun lebih, saudaraku, mengalami hal yang luar biasa di dalam Bahtera. Oleh karenanya, Bapak Ibu saudaraku, kita tidak tahu COVID sampai kapan selesai. Kita bisa terjadi 1 tahun, bisa terjadi, saudaraku, 2 tahun, gak ada yang tahu. Tetapi mari, di dalam menunggu waktu Tuhan, belajar setia kepada Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Sekalipun kita mengalami, kita khawatir, Tuhan tadi berkata, jangan khawatir, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara. Karena Tuhan tidak akan membiarkan tuh selama-lamanya orang benar itu goyah, saudara. Tapi ada pemeliharaan Tuhan kalau kita punya hubungan dekat dengan Tuhan. Ketika kita punya menjadikan satu bergaul erat dengan Tuhan, saya yakin percaya Tuhan pasti akan memelihara secara luar biasa. Hal-hal yang tidak mungkin itu mungkin Tuhan akan berikan. Oleh karenanya inilah waktu kita. 3 hal ini, saudaraku, mari kita belajar untuk taat. Bagaimana kita bisa untuk mentaati? Punya hubungan dekat dengan Tuhan luar biasa. Hubungan pribadi, dengan bereskan hubungan kita dengan Tuhan, punya hubungan kita dengan Tuhan luar biasa. Kita akan peka, kita akan belajar mengerti, maka kita bisa mentaati. Yang kedua, yang ketiga, kita taat menunggu, setia menunggu waktunya Tuhan. Kapan Tuhan akan melakukan ini? Tunggu waktunya Tuhan, karena Tuhan berjanji Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Tapi segala waktu ini yang Tuhan berikan pasti indah bagi hidup kita. Tidak pernah terlambat. Sekalipun itu punya 1 detik pun, itu Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Dia pasti akan menolong kita. Oleh karena itu, mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi saat-saat yang sedang, saudaraku, sangat-sangat tidak mungkin. Belajar setia, apapun yang Tuhan izinkan. Mari serahkan semua kekhawatiran kita pada Tuhan. Ketika kita menyerahkan, terserah Tuhan, lu mau apa? Terserah Tuhan. Ketika kita menyerahkan secara pribadi, memang kita tidak mampu, kita tidak kuat. Hanya Tuhan adalah sumber kuat kita. Tuhan adalah sumber penolong kita. Ketika kita berharap kepada Tuhan, disinilah Tuhan tahu penyerahan hidup kita kepada Tuhan secara total. Ketika kita menyerahkan semuanya, disitulah ketika kita, saudaraku, menyerahkan dan mengangkat tangan kita pada Tuhan. Aku berserah, aku tidak mampu Tuhan. Disinilah Tuhan menolong dan menurunkan tangan untuk menolong hidup kita. Oleh karena Bapak Ibu Saudara, marilah pada pagi hari ini, di dalam live streaming ini, mari kita akan terus belajar memiliki hubungan kita dekat dengan Tuhan, memiliki satu kita mentaati firman Tuhan, dan setia menunggu janji Allah dinyatakan. Ketika kita setia, maka kita adalah orang-orang yang selalu diberkati oleh Tuhan. Inilah cara Tuhan untuk bekerja dalam karya keselamatan kita. Tunggu sampai nanti. Kejarlah keselamatan itu, pelihara keselamatan itu sampai Yesus datang dan sampai akhir hidup kita. Maka kita tahu kemana kita akan pergi. Oleh karena itu, belajarlah bersama-sama untuk kita hari-hari ini. Kita akan belajar 3 hal ini. Mari taati setiap firman Allah. Apa dikatakan oleh firman Allah, lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, maka kita diberkati oleh Tuhan. Oleh karenanya pada pagi hari ini kita akan bersama-sama, saudaraku, Bapak Ibu saudaraku, kita akan menghadapi dalam perjamuan kudus, terima perjamuan kudus. Mari terlebih dalam pemain musik. Oleh karena saudaraku, jangan pernah kita menyerah dalam kita menghadapi situasi seperti ini. Mungkin kau sedang diperhadapkan oleh situasi dalam ekonomi. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, karena semuanya kita menyadari di hari-hari ini, kita belajar bersama-sama untuk mengerti segala sesuatunya ini Tuhan izinkan terjadi.
Kita tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Apakah itu akan lebih baik? Kita tidak tahu. Tapi firman Tuhan mencatat bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali ini hari akan semakin sulit. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Apakah terjadi gempa bumi? Apakah terjadi gunung meletus? Apakah apa akan terjadi dalam banyak hal? Kita tidak tahu. Tetapi mari kita mau belajar bersama-sama untuk kita melakukan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena saudaraku, mari kita belajar bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan pujikan. Tuhan mengatakan, jangan pernah kita menyerah situasi keadaan apapun. COVID-19 ini saya katakan belum apa-apanya, saudara. Ini masih baru permulaan. Kita akan menghadapi masa-masa yang lebih lagi. Karena ini ada satu tujuan, adalah hari-hari ini, kan, di mana menjadikan satu masa-masa ini dalam waktu sudah sangat singkat. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti, tetapi semua ini ada perencanaan Tuhan, dan ada perencanaan dunia ini saudara akan menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sebelum ini terjadi masa-masa yang dahsyat, mari persiapkan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah kita menyerah. Sekalipun Tuhan izinkan langit tidak selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai hidup kita, dan dia akan selalu ada dalam hidup kita. Dia menggendong dan memegang tangan kita, menuntun langkah hidup kita, dan kita tahu bahwa ada kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan atas hidup kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah.
pernah kau takut. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia akan memelihara hidupmu. Sebab tidak tuh selama-lamanya orang benar itu goyah. Tapi satu perkara kita belajar, mari taati setiap firman Tuhan. Punya hubungan kita dekat dengan Tuhan. Bangun satu hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Menjadikan satu kita tetap setia menunggu waktu Tuhan. Mari saudaraku, ketika kau masih hidup dalam ketakutan, mari Tuhan berkata, serahkan semuanya kekhawatiran, ketakutanmu kepada Tuhan. Katakan ucapan dalam firman, di dalam melalui mulutmu. Katakan firman di dalam mulutmu. Katakan kata-kata yang positif. Katakan semua firman, sebab firman yang diucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi apa yang diucapkan itu pasti akan terjadi. Tunggu waktu Tuhan dengan setia. Lakukan itu, maka saudara akan mengalami lawatan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Karena janji Allah adalah iya dan amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kita akan bersama-sama untuk kita mengingat korban Kristus. Ada satu hal yang Tuhan inginkan supaya kita melaksanakan dalam perjamuan kudus ini. Supaya kita mengingat adalah bukit jauh di sana. Kita melihat salibnya berdiri. Sepotong kayu yang kasar tanpa dosa besar di sana Tuhan telah mati. Disitulah saudara, bahwa kita mengingat akan cintanya Tuhan. Kita mari datang minta ampun sama Tuhan. Selama ada kita dalam bahtera, ada di dalam rumah, ketika kita membangun sebuah satu hubungan, kita mari bereskan hidup kita. Bereskan yang ada, batu-batu yang ada dalam hati kita. Kekecewaan, sakit hati, semua apapun, lepaskan semua itu dalam nama Yesus. Milikilah hubungan kita dekat dengan Tuhan. Dan inilah waktunya kita mengingat akan korban Kristus. Haleluya. Ada satu bukit jauh dari sini, kulihat salibnya berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, Yesus. Ku ingat cintanya Tuhanku. Dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Kayu yang kasar, kayu yang kasar, dihinakan dunia, membawa kemasanku tetap. Bagiku sebabnya Tuhan ke Golgota, membawa semua dosaku. Ku datang pada salib itu.
Ibu Saudaraku, mari siapkan di dalam kita dalam roti yang ada, yang Bapak Ibu Saudara ada di dalamnya. Mari saudara, kita akan melihat akan korban Kristus, di mana menjadikan satu kita mengingat akan korban yang luar biasa. Mari kita angkat roti ini lebih tinggi daripada kepala kita. Saudaraku, di mana Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang kekal, telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Roti yang kuberikan ini adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari pandang pada karya kasih Tuhan dalam hidup kita, menyelamatkan setiap manusia. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Yakinkah roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus? Apa jawab kita? Amin. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu, karena salibmu Yesus ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita pegang cawan di tangan kanan kita. Angkat lebih tinggi daripada kepala kita. Letakkan tangan kiri dada kita dan resapi kasih Tuhan begitu besar. Pandang pada salib Tuhan bahwa Dia telah menyelesaikan, sekalipun di dalam keadaan dunia ini, penderitaan kita, penyakit kita, kutuk yang ada sekalipun di dalam COVID-19 ini, kita yakin percaya ketika kita mau belajar waktu Tuhan dengan setia, di mana menjadikan darah Yesus, darah yang mengampuni dosa kita, mahkota yang ada. Yesus rela mati di kayu salib dan Dia berkata, "Semua sudah selesai." Semua sudah ditanggung di kayu salib dan Tuhan sudah menyelesaikan semuanya ini. Dan percayalah dalam karya penebusan Tuhan. Maka firman-Nya berkata, sudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya pada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Yakinkah anggur ini adalah darah Yesus Kristus? Apa jawab kita? Amin. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Saat ini mujizat sudah dinyatakan, penyakit sudah disembuhkan, segala semua apapun beban berat kita datang kepada Tuhan dengan yang letih lesu. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita dan serahkan semua kekhawatiranmu dan datang kepada Tuhan. Tuhan akan memelihara hidup kita dan tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Ada tangan Tuhan selama menompa kita. Lebih dekat dengan Tuhan, maka hidup kita selalu di dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan dan pujikan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah atas kehidupanmu, memelihara hidupmu, dan apa saja yang kau lakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu. Ya rahmat, damai sejahtera Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Allah Kudus menyertai engkau pada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus dan yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di atas maha kudus. Tuhan pujimu selalu, ku sembahkan selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana
kehadiran-Mu. Tuhan akan memelihara dan melindungi kita dan memberkati hidup kita. Segala sesuatunya kita tahu mujizat pertolongan Tuhan selalu terjadi atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.